Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai tugas dari serangkaian tugas calon guru penggerak angkatan 11 yang harus melakukan penugasan kepada rekan guru ya. Baik, sebelum kita akan membahas materi, ada beberapa pertanyaan reflektif yang akan saya tanyakan ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan budaya positif? Dari pemikiran Bapak Ibu, pemikiran awal Bapak Ibu, kira-kira apa sih pentingnya menciptakan budaya positif? Terus yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda? Selanjutnya yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang selanjutnya, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah masih diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab. Mangga. Boleh pertanyaan yang mana saja? Mangga Bapak Ibu. Apa pentingnya sih budaya positif? Ada gambaran nggak budaya positif itu yang seperti apa? Kira-kira buang sampah sama tempatnya, iya termasuk salah satu budaya positif. Betul Bu Pena, betul ya. Terus apa lagi? Nah, pentingnya apa sih supaya ada budaya positif di sekolah kita? Pentingnya itu apa? Ya? Pentingnya kedisiplinan untuk anak menerapkan kedisiplinan. Iya, terima kasih Ibu. Pentingnya menciptakan budaya positif itu menerapkan kedisiplinan pada siswa atau peserta didik. Oke, yang selanjutnya ada lagi? Sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Bagaimana ya caranya misalnya? Memberikan pengarahan tentang lingkungan sekolah seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Iya, terima kasih Ibu. Oke, untuk menciptakan suasana positif tadi berikan pengarahan dan sebagainya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran? Ada hubungannya nggak? Kita menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran. Ada, udah pasti ada. Apa ya kira-kira? Mungkin bisa bantu. Oke, terima kasih. Untuk hubungannya, menurut saya pribadi ya, hubungan antara suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan suasana yang positif, disiplin positif di dalam kelas, maka proses pembelajaran juga akan terlaksana dengan baik dan murid yang sudah memiliki kedisiplinan positif tentu akan melaksanakan pembelajarannya juga dengan nyaman, dengan dengan antusias, dengan aktif dan juga menyenangkan. Begitu mungkin ya Bu Reni. Iya, bagus. Iya, begitu ya. Jadi suasana positif itu jelas berpengaruh pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir. Disiplin positif di sekolah kita sudah diterapkan atau belum? Pertanyaan pertamanya. Alhamdulillah sudah diterapkan di sekolah kita seperti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Pertama yang kita punya program 5 sampah untuk kita, kemudian duha setiap hari Jumat. Nah itu mungkin
sekolah kita sudah ada itu. Ada yang perlu diperbaiki atau perlu dikembangkan mungkin? Yang lain perlu dijawab. Ada yang perlu diperbaiki nggak? Apa sudah cukup? Ditambah oleh Apa? Beberapa disiplin yang perlu diperbaiki. Pertama, masuk sekolah tepat waktu, terus pas waktu istirahat juga tepat waktu, keluar sekolah juga tepat waktu, dan rutin upacara juga udah di setiap setiap seni juga itu diselipin juga kepada anak, ketika anak bahwa hari seni itu berpakaiannya harus sesuai dengan jadwal tiap hari, pakaian harus disesuaikan, itu termasuk disiplin yang dikembangkannya. Terima kasih. Ya, jadi yang perlu ditambahkan itu disiplin waktu dan disiplin seragam. Jadi secara keseluruhan seperti itu ya. Oke, nah apa sih pengaruhnya budaya positif dalam pembelajaran seperti yang dibahas tadi? Nah, inilah serangkaian yang akan saya bahas di sini. Latar belakangnya adalah budaya positif itu sebagai transformasi pendidikan yang mengarah pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah proses menuntun peserta didik untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, pendidikannya untuk dan menjadikan manusia yang merdeka. Oke, ada satu permainan, boleh dicoba dua orang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu orang yang mengepalkan tangannya dan satu orang lagi berusaha untuk membuka tangannya. Ya, boleh dipraktekkan. Salah satu yang megang tangan, atau mungkin ada yang mau ke depan? ke depan aja. Boleh. Ini cuma ke depan. Bu ada ke depan. Baju boleh ke depan. Oke, siapa yang mau mengepalkan tangan? Oke. Dua berhadap. Berarti siapa yang mengepalkan tangan? Oh ya. Berarti Bu Haji Ambar berusaha membuka kepalan tangannya dan Bu Ari sekuat tenaga untuk jangan sampai terbuka. Oke? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, dilanjut. Ada pertanyaan, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi Bu Ari mau membuka kepala tangannya? Tidak. Alasan Anda kenapa? Alasannya? Makanya tadi berusaha untuk jangan sampai terbuka ya. Jadi saya berusaha untuk memegang terus gitu. Berusaha untuk memegang tangannya ya. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan? Karena untuk mempertahankan yang tadi dia punya tujuan. Ya, pertama Bu Ari punya tujuan, punya misi supaya kepala tangannya tidak terbuka. Dalam kegiatan ini semuanya siapa yang memegang kendali? Semua memegang kendali. Kalau kita sendiri. Baik, terima kasih. Sesungguhnya yang memegang kendali adalah diri sendiri. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif dimaknai sebagai usaha kontrol diri dengan mengembangkan potensi yang ada yang dimiliki untuk mencapai tujuan manusia yang memiliki nilai kebajikan. Jadi Bu Ari tadi mengepalkan tangannya, ya, mengontrol supaya tidak terbuka, mengeluarkan segala potensi yang ada. Dia mengeluarkan tenaganya, ya, berusaha supaya tidak itulah kontrol diri yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, apa yang memotivasi seseorang untuk mengontrol dirinya? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman saja. Ya, contoh misalnya kita datang
supaya nggak ketahuan kepala sekolah, misalnya gitu, supaya tidak tegur kepala sekolah, atau misalnya pada hari Senin supaya tidak keburu dikunci, gitu kan? Itu mungkin dari hukuman atau perasaan tidak nyaman. Terus yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan. Contoh misalnya, Bapak Kepala Sekolah menginstruksikan untuk membuat logo, ya, imbalannya ada sejumlah uang atau apa. Nah itu motivasinya untuk mendapat imbalan, ya, kecuali kan buat tidak ada kalimat mendapatkan imbalan. Terus yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, saat seseorang datang tepat waktu, dia meyakini bahwa dia menghargai dirinya sendiri supaya tidak terlambat, bukan karena dia menghindari hukuman, tapi karena memang saya adalah orang yang disiplin, begitu. Jadi itu motivasi yang ada di dalam dirinya, ya. Oke. Nah, di sini hubungan keterkaitan teori kontrol, ya. Jadi makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada di diri agar mencapai tujuan yang mulia. Nah, ini kemudian dihubungkan, semua perilaku memiliki teori motivasi, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Dan selanjutnya nanti dibahas di slide berikutnya. Oke, nah ini motivasi perilaku manusia didasarkan pada 3 tadi teori motivasinya. Untuk apa motivasi itu? Untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasarnya apa saja? Penguasaan, rasa kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Jadi di dalam diri kita memerlukan atau membutuhkan 5 dasar kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, tidak terkecuali. Semua manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, jadi kita bekerja, mencari makan segala macam. Kebutuhan kebebasan, kita tidak suka dikekang, tidak penjajah, ya. Kebutuhan kesenangan, kita perlu healing, ya. Kebutuhan penguasaan, walau bagaimanapun saat dalam suatu pekerjaan, tentu walaupun sedikit ada ambisi untuk misalnya kita menguasai sesuatu, entah itu misalnya penguasaan kelas atau misalnya dalam bidang tertentu. Rasa kasih sayang ini jelas, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini juga yang ada pada anak dan yang harus kita penuhi, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang ada pada anak. Saat anak tidak memiliki salah satunya, maka anak akan menunjukkan perilaku yang kurang baik. Contoh, anak butuh kasih sayang, maka dia akan cari perhatian. Di kelasnya dia cari perhatian. Kenapa? Karena dia ada kekosongan dalam kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya itu tapi disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Banyak di sini nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi nilai kebajikan itu nilai kebaikan yang memang disepakati bersama bahwa itu baik, tidak ada yang mendebatnya. Contoh misalnya toleransi, semua sepakat bahwa itu baik, ya. Terus di sini ada sikap murid, ada profil pelajar Pancasila, dan ada 9 pilar karakter, 7 essential virtues, ya. Intinya dari keseluruhan ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini dari empat yang berbeda, 4 teori yang berbeda, namun kesemuanya adalah nilai kebaikan. Oke, lanjut ke sini, ya. Tadi saat kita melakukan usaha kontrol diri untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, sesuai dengan nilai kebajikan, di mana posisi kita melakukan kontrol diri? Di mana? Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, menurut tapi
kita masuk ke 5 posisi kontrol guru, di sini ada miskonsepsi. Jadi ada kesalahan konsep, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu tidak mungkin. Suatu kemustahilan kita bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya tadi saat Bu Ari mengepalkan tangan, Bu Aga tidak bisa mengontrol Bu Ari supaya membuka tangannya. Yang membuat Bu Ari membuka tangan hanya kerelaan diri dari dalam dirinya. Saya mau membuka aja. Nah itu ya. Jadi jika Bapak Ibu memiliki keyakinan atau memiliki persepsi awal bahwa murid bisa dikontrol, itu adalah suatu kemustahilan. Jadi tidak mungkin, ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Contoh, penguatan di sini berupa bujukan, rayuan, berikut penghargaan atau hadiah. Bahkan ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kita sebenarnya itu dihukum oleh penghargaan. Ya, hukuman yang paling berat itu adalah penghargaan itu sendiri. Ya, contoh saat anak melakukan siap ya untuk coba anak ke depan. Nanti siapa yang bisa mengerjakan soal matematika ini, ibu kasih uang 5.000 misalnya. Jujur terus terang, sebelumnya itu yang sering saya lakukan. Ayo siapa bisa, nanti ibu dikasih 2.000. Saya sering melakukan itu. Ya, ternyata itu tidak baik. Kenapa? Karena anak akan memiliki motivasi eksternal hanya untuk bisa mendapatkan uang 2.000 itu. Saat saya tidak punya uang dan tidak melakukan itu, anak tidak akan melakukannya. Atau saat ada guru lain yang memberikan perintah tapi tidak pernah misalkan memberikan imbalan, anak itu tidak akan mau diperintah. Jadi hanya untuk motivasi itu saja, ya. Atau misalnya siapa yang bisa pulang, itu salah satu juga, ya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Sebisa mungkin kita harus mengambil langkah yang paling efektif saat kita berusaha untuk menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sering saya lakukan. Ayolah, misalnya, ayolah anak-anak jangan berisik, gitu kan? Kerjakan soalnya. Nanti ibu bisa dituntut kepala sekolah. Itu salah satunya. Membuat anak merasa bersalah. Kamu teh gak kasihan sama ibu kamu, udah kerja dari siang sampai malam, kamunya belajarnya gak benar. Itu salah satunya juga. Ya, jadi membuat rasa bersalah itu juga sama, hukuman. Ya, sama seperti tadi penghargaan. Ilusi yang keempat, ilusi adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, Bapak Ibu. Sebaik apapun peraturan, itu tidak membuat kita berhak untuk memaksa anak-anak melakukan apa yang kita inginkan. Ya, jadi tidak ada hak istimewa atau hak untuk memaksa dari orang dewasa. Nah, inilah 5 posisi kontrol yang ada yang telah kita laksanakan ya. Pertama, posisi guru sebagai penghukum. Di sini ciri-cirinya guru tegas saat tekanan galak lah gitu ya. Guru menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Misalnya saat anak terlambat, kamu terlambat terus, misalnya mukanya sama galak lah kasarnya ya, gitu. Itu sebagai penghukum. Posisi pertama penghukum. Kedua, guru sebagai teman. Guru ini tidak menyakiti, berusaha seakrab mungkin niatnya supaya anak lebih terbuka. Tapi ternyata ini jadi bumerang. Anak jadi tidak menghargai kita sebagai gurunya, ya. Tidak menyakiti, berusaha
guru. Terus yang ketiga itu pembuat rasa bersalah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ayolah kamu memang kekasihan sama ibu. Nah seperti itu, walaupun nadanya lemah, lembut gitu kan, tidak menghardi, terus tidak keras, tapi itu justru membuat anak rendah diri nantinya. Kelak saat anak tumbuh dewasa, jika dia terus-terusan diperlakukan seperti itu, maka dia tidak akan punya kepercayaan diri yang lebih di masyarakat. Jadi saya mah salah terus gitu. Nah, kamu kenapa sih susah bisa ngajarinnya, nggak bisa ibu tuh capek lah gitu. Ya seperti itu. Terus, nah ini pemantau, guru mengawasi murid dengan memberikan umpan balik atau saran. Contoh yang ini, itu kita tetapkan dulu peraturan di kelas. Anak datang terlambat, terus bila anak pulang lebih lama. Kita tetapkan dulu peraturannya. Nah nanti pas anak datang terlambat, kamu datang terlambat. Ingat konsekuensi, namanya konsekuensi ya. Ingat konsekuensi apa yang harus kamu lakukan? Iya bu, saya nanti menambah jam pelajaran. Seperti itu. Jadi dicocokkan dengan keyakinan kelas, dicocokkan dengan peraturan kelas. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer. Di sini guru yang memberdayakan murid untuk bertanggung jawab, ya, untuk bertanggung jawab untuk melakukan pembelajaran mereka sendiri. Jadi anak ada berdiskusi mencari penyelesaian dari masalahnya sendiri, ya. Anak diberikan pertanyaan pemantik, dikasih diskusi segala macam, agar anak bisa mengevaluasi apa yang salah dengan dirinya dan seharusnya seperti apa. Ini adalah posisi yang paling ideal, harus kita laksanakan, ya. Tapi minimal kita berada di posisi pemantau. Minimal kita berada di posisi pemantau. Tapi tetap segala sesuatu dilihat dari seberapa besar masalah yang ditimbulkan. Saat permasalahannya berkaitan dengan kriminalitas atau merugikan dan mencelakai orang lain, maka kita pakai posisi penghukum. Misalnya mencuri, mencurinya bukan mencuri di teman tapi di toko misalnya, atau misalnya melakukan kekerasan sampai mencederai temannya. Sudah sebagai manajer, kalau sudah tidak efektif ya kita harus lakukan tindakan tegas, termasuk mengeluarkannya dari sekolah, ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Gambarannya, Bapak Ibu bisa lihat videonya. Nanti akan bisa melihat di mana posisi Bapak Ibu. Apakah saya terbiasa melakukan berada di posisi penghukum, ataukah berada di posisi pemantau, atau justru saya sudah berada di posisi sebagai manajer, ya. Siti restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah
alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Ya, itulah 5 posisi kontrol guru yang penggambarannya ya seperti itu. Bu Vera bisa tolong ke yang posisi kontrol itu, yang 5, yang slide 15.
Itu. Nah, kita lihat ini lagi ya Bapak Ibu. Tadi sebagai penghukum gunakan hukuman fisik tadi. Si Naren suruh lari, dia menghardik-hardik segala macam. Ya, kalau sebagai teman suasananya akrab, bebas gitu. Manajer membuat rasa bersalah, jadi menanamkan diri anak, oh iya saya salah, saya kurang, saya ini gitu ya. Untuk pemantau harus ada aturannya dulu ya. Jadi kita mencocokkan aturan dengan kesalahan siswa, apa konsekuensi yang dihadapi oleh siswa saat dia melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, setelah Bapak Ibu mendapat gambaran, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Yang saat ini sudah sering Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu seringnya ada di posisi mana sebelum mendapatkan pemaparan materi tentang disiplin positif ini? Kalau saya pribadi, kadang saya di pembuat rasa bersalah juga, kemudian di teman, kemudian di pemantau, untuk manajer saya belum ke situ. Terima kasih Mbak. Jadi beda-beda ya, mungkin tergantung tingkat kesalahannya. Ada lagi, Putus mau menambahkan? Sama kan teman, kebanyakan kalau kelas 6 kan udah pada dewasa, udah mulai dari akhir balik, dari anak-anak akhir balik. Jadi saya mendekatnya juga sebagai teman, karena mereka kadang-kadang takut ada dendam kepada guru. Akhirnya saya diajak seperti teman aja. Siapa tahu nanti dia bercerita ada masalah apa di rumahnya sehingga dia sering kesiangan gitu aja. Baik, terima kasih. Mungkin dari guru kelas rendah, kelas 1 atau kelas 2 Ada yang kesiangan? Biasanya pengguna fasilitas apa yang biasa digunakan gitu. Kalau kita posisi teman, kubu ada pindah-pindah ya, tergantung kesalahan siswanya mungkin seperti itu. Nah, saya sendiri memang lebih sering ke teman atau membuat rasa bersalah justru. Kenapa? Karena niat awalnya kita untuk mendapatkan pendekatan. Iya betul. Maksudnya anak-anak sudah mulai remaja, jadi kita melakukan pendekatan supaya anak tersentuh dan melakukan apa-apa yang kita dapat mengontrol anak seperti itu ya. Tapi ternyata jadi bumerang. Ya, seperti yang terjadi pada tahun kemarin, anak-anak kalau nurutnya sama saya aja, gitu kan. Saat dia sama guru lain tidak nurut, jadi nurutnya hanya pada gurunya sendiri, karena memang sudah terbiasa seperti itu. Nah, lalu bagaimana strateginya agar kita dapat menerapkan posisi manajer saat menghadapi permasalahan atau saat menerapkan disiplin pada anak? Ada 3 strategi penerapan disiplin yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pengenalan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman tadi seperti yang dijelaskan oleh posisi kontrol penghukum, yaitu menimbulkan rasa sakit, ketidaknyamanan sebagai balasan atas kesalahan ya. Jadi ada rasa dendam seperti itu. Terus yang kedua konsekuensi, hasil alami dari suatu tindakan baik positif maupun negatif. Jadi ini hanya anak mendapatkan pengetahuan, oh iya kalau saya terlambat saya akan seperti ini. Kalau saya terlambat atau kalau saya tidak mengerjakan PR, hukumannya seperti ini. Ya. Namun misalnya nih, saat kita melakukan konsekuensi, misalnya ada satu kalimat, anak disuruh atau diminta berlari keliling lapangan 5 keliling lapangan pada saat terlambat, itu konsekuensi apa hukuman menurut Bapak Ibu? Hukuman. Saat anak terlambat, dia diminta untuk berlari 5 keliling lapangan, itu adalah hukuman. Tapi pada saat dia terlambat pada saat pelajaran olahraga, maka itu adalah konsekuensi. Jadi tidak selalu hukumannya, jadi yang dinamakan hukuman itu yang tidak sesuai, ternyambung.
dia terlambat tapi suruh lari. Tapi kalau terlambatnya pelajaran olahraga, dia berlari tidak apa-apa karena itu sesuai. Contoh, anak tidak mengerjakan PR suruh nyanyi ke depan. PR-nya PR matematika, kan tidak nyambung. Berarti itu namanya hukuman. Tapi kalau PR-nya misalnya PR seni musik, maka tidak masalah. Itu termasuk konsekuensi, ya. Nah, ada satu lagi yang dianggap paling efektif adalah restitusi. Nah, dari restitusi ini membantu anak memahami dampak dari tindakannya. Oh, saya kalau terlambat ternyata saya tidak menghargai diri sendiri, ya, tidak menghargai diri sendiri, tidak disiplin. Dampak dari kesalahannya. Nah, seperti si Naren tadi, apa dampaknya? Oh, saya tidak bisa menghargai diri sendiri. Nah, untuk memperbaiki kesalahannya apa? Jadi dia tidak datang terlambat lagi. Dengan cara apa? Menyetel alarm. Jadi itu adalah salah satu bentuk restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang harus dijalankan oleh Bapak Ibu saat melaksanakan penerapan restitusi pada peserta didik, ya. Segitiga restitusi ini langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, ya. Pertanyaan-pertanyaannya bisa lihat misalnya di atas. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak mengetahui kesalahannya dan guru mengakui oh dia melakukan itu tidak dengan dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Apa sih kebutuhan yang anak kekosongan kebutuhan, 5 dasar kebutuhan yang tadi ada kesalahan. Nih tindakan yang salahnya itu divalidasi kebutuhan apa yang harus terpenuhi. Misalnya ya, kamu ingin jadi seperti apa? Saat misalnya anak-anak ribut di kelas misalnya, ada yang mengantuk, berantem apa segala macam, itu yang kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Mungkin dia cari perhatian atau segala macam, kasih sayang, atau misalnya anak yang tidur di kelas ngantuk, kebutuhannya tidak terpenuhi, ya, di rumahnya, nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Jadi sebelumnya memang kita harus membuat keyakinan kelas dulu supaya menjadi bahan untuk bahan pemantau. Tadi kan minimal kita berada di posisi sebagai pemantau. Nah, sebagai bahan pemantau keyakinan apa sih yang dilanggar, ya. Terus nanti untuk memperbaikinya seperti apa. Ketiganya harus dilakukan, dalam segitiga restitusi 3 langkah ini harus dilakukan, ya. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi kemarin sudah saya praktekkan sebagai salah satu tugas juga untuk demonstrasi kontekstual. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat contoh dari penerapannya.
Bapak Ibu kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi suaranya agak kurang ini. Jadi seperti tadi langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Apa pertanyaan saya? Tadi saya menanyakan pada Rizky, mengapa kamu berbuat salah? Mengapa apa yang kamu lakukan gitu kan? Itu Bu, saya mencontek kayak gitu. Nah, ada kalimat tidak apa-apa. Tidak apa-apa berbuat salah. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu bahwa oh iya, tidak hanya saya loh yang berbuat salah. Jadi tidak membuat anak merasa bersalah. Pada saat posisi itu anak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, tapi yang apa-apa, tidak apa-apa. Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar gitu. Nah, langkah selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Mau pasti punya alasan melakukan semua ini. Ya, karena kamu kenapa kayak seperti tadi Bu guru Naren menanyakan kepada Naren, kenapa kamu datang terlambat? Alasannya apa kamu datang terlambat? Saya kesiangan Bu. Jadi tadi saya tanyakan pada Rizky, kenapa kamu mencontek? Saya ketiduran Bu, lupa mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Kenapa memaksa? Karena saya takut. Saya takut dihukum karena tidak melaksanakan tugas, misalnya seperti itu. Nah, lalu ditanyakan keyakinan apa? Apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Bahwa saling menghargai Bu, rukun dengan teman misalnya. Berarti kamu melanggar apa yang sudah dilanggar? Kerukunan Bu. Ya, misalnya seperti itu jawabannya ya. Nah, nanti lalu apa kira-kira untuk memperbaiki itu apa? Jadi saat kita melakukan restitusi, kita tidak mendikte anak untuk melakukan ini dan itu, tidak mengontrol anak untuk melakukan ini dan itu, tapi anak menemukan sendiri cara untuk memperbaikinya. Jadi cara itu keluar dari diri anaknya sendiri. Dengan begitu anak akan termotivasi secara intrinsik. Jadi oh iya, saya memperbaiki ini karena saya ingin ada nilai kebajikan yang ada dalam saya tumbuh sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, lalu bagaimana menentukan keyakinan kelasnya? Ada video yang mudah-mudahan yang ini jelas ya. Oh belum, ini dulu. Langkah-langkah untuk menentukan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi menentukan keyakinan kelas. Mungkin untuk diskusi saya belum mencoba untuk menerapkan ke kelas rendah ya. Anak kelas 1 kan karena kitanya juga diam. Ya, mungkin kita bisa sesuaikan dengan tingkat kelas anak-anaknya sendiri. Jadi saat berdiskusi menentukan peraturan kelas, untuk kelas rendah mungkin bisa disajikan dulu peraturannya seperti apa. Ya, jadi berdiskusi menentukan peraturan kelas. Jadi peraturan yang ditetapkan di kelas itu adalah kesepakatan dari anak, bukan yang keluar dari guru. Anak-anak, tata tertib yang ada di sekolah ini dipasang. Oh, ada di online juga, tinggal beli gampang. Ya, tidak seperti itu. Tapi membuat kesepakatan dari anak-anaknya sendiri supaya oh, saya melanggar apa yang sudah saya sepakati. Jadi ada perasaan seperti itu dari anak. Jadi nanti tumbuh untuk memperbaikinya. Yang kedua, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Contoh, peraturan kelasnya jangan buang sampah sembarangan. Diambil kalimat positifnya, berarti buang sampah pada tempatnya. Ya, untuk apa? Supaya ada kalimat positif itu menjadi sugesti sendiri untuk anak. Yang ketiga, menyajikan peraturan menjadi nilai kebajikannya. Jadi menentukan apa nih nilai kebajikan yang ada dalam peraturan kelas yang sudah kita tetapkan. Jadi anak tahu manfaat atau nilai kebajikan dari yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang menyempitkan keyakinan kelas. Jadi kita membuat diskusi mengenai gambaran perilaku seperti apa sih yang meyakinkan mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi apa nih perannya? Misalnya ibu guru sebagai pemantau,
ya untuk melihat apakah sesuai dengan keyakinan kelasnya dan teman-teman yang lain untuk mengingatkan misalnya seperti itu. Dan setiap kelas bertanggung jawab ya. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saat kita melakukan keyakinan kelas ditinjau ulang, dievaluasi. Ini masih berlaku atau tidak? Kalau sekiranya sudah tidak berlaku berarti harus diperbaharui ya. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini adalah proses pembuatan peraturannya. Jadi anak-anak satu-satu sebagai perwakilan atau misalnya di sini saya semuanya ya saya kasih post-it sebagai alat untuk menulis peraturannya. Jadi setiap anak mengemukakan apa sih peraturan yang ingin ditetapkan di kelas. Nah, ini adalah proses pembuatan kalimat positif. Jadi keyakinan kelas yang sudah ditempel oleh anak-anak kita kelompokkan karena mungkin ada yang sama ya. Kelompokkan, kemudian kita susun kalimat positifnya. Setelah disusun, kemudian dibuat, dilihat dicari, maksud saya dicari nilai positif, kalimat positif dari peraturan tersebut. Nah, ini adalah proses pembuatan atau penyusunan nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang sudah dibuat. Dan langkah yang selanjutnya adalah mencari atau melihat dan menemukan tindakan atau perilaku apa yang dapat mencerminkan keyakinan kelas tersebut dibuat dengan tabel Y dan T.
Delia yang terdengarnya seperti apa sih? Misalnya saat ada percakapan, ada anak yang sedang kerepotan, salah satu temannya menanyakan, memberikan bantuan, boleh saya bantu atau saya bantu ya? Nah, itu yang terlihat seperti apa? Misalnya raut mukanya datar senang gitu, terus misalnya perilakunya gimana? Sopan dengan senyum seperti itu. Nah, itu nilai saling menghormati. Kita buat ke dalam bentuk tabel T-nya yang terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihatnya misalnya sikap saling menghormati. Setiap anak mengemukakan pendapat dengan cara yang sopan. Yang tidak terlihatnya anak berbicara tidak sopan. Seperti itu. Oke, nah kita berada di akhir ya Bapak Ibu semua. Oke, jadi kesimpulannya, disiplin positif adalah pendekatan penerapan disiplin di sekolah dengan berfokus pada penekanan pembentukan karakter positif melalui motivasi, refleksi kebutuhan, dan penguatan nilai kebajikan. Disiplin positif membangun hubungan yang kuat yang melibatkan murid belajar dari kesalahannya, ya. Jadi penerapan disiplin positif itu terjadi di sekolah, dan bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu salah satunya langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan segitiga restitusi, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Dari sekian banyak yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir, mungkin ada refleksi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah mendapatkan pemaparan materi dari saya? Mungkin ada yang mau menjawab. Apakah misalnya gimana oh nambah pemahaman baru, atau misalnya bisa biasa aja yang seperti ini mah sudah ada di PMM juga. Ya, menurut saya ini benar-benar saya terbuka sekali dari yang benar-benar ini yang harusnya sebenarnya nggak boleh dilakuin, ternyata sering dilakukan gitu ya. Alhamdulillah mendapat sekali banyak pencerahan ya, Bu, terima kasih. Karena memang benar-benar saya fokusnya dari permasalahan anak itu alhamdulillah terbukakan oleh pemaparan Ibu tadi. Terima kasih Bu Ari. Mungkin ada lagi yang lain? Bu Bera mau menambahkan? Bu Linggi mau menambahkan? Terima kasih Bu Linggi. Kalau dari saya pribadi, ternyata apa yang selama ini kita lakukan di kelas itu positif dan negatif hasilnya bisa kita kelola gitu dengan banyaknya pemahaman sebenarnya begitu ya. Jadi itulah kenapa kita harus banyak belajar gitu ya. Kita juga sama seperti anak-anak harus terus belajar bagaimana kita mengelola kelas, kita mengelola siswa kita gitu, agar permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini juga kita tahu solusinya, baik secara teori maupun di lapangannya bisa kita sesuaikan begitu. Intinya terima kasih Bu Reni atas penjelasannya hari ini, menambah wawasan kita semua juga gitu. Alhamdulillah, seperti kata Bu Ari tadi, menambah ilmu, pencerahan juga untuk kedepannya menghadapi masalah-masalah anak yang mungkin beragam gitu di lapangannya. Gitu ya Bu Reni. Baik, terima kasih Bu Niki atas refleksinya. Baik Bapak Ibu, saya di sini bukan sebagai pembicara ya, kita di sini sama-sama diskusi. Saya juga belum menerapkan segitiga restitusi, saya juga belum bertindak sebagai manajer, tapi kita semua sama-sama melakukan langkah-langkah yang sesederhana mungkin bisa kita lakukan untuk memperbaikinya dan menerapkan disiplin positif di sekolah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.